Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, ketemu lagi di channel Rumah Quran Bahasa. Kami kabarkan sesuatu yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, semoga bisa menambah kebermanfaatan untuk kita semua. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel ini. Semoga menjadi jariah pahala untuk sahabat semua juga. Amin insyaallah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di penghujung bulan Syawal. Semoga sahabat semua, kita semua sudah bisa menggenapkan puasa Syawal 6 hari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada kesempurnaan dan ciri keberhasilan Ramadan kita dengan melanjutkan amal puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun ke depan. Amin ya Allah. Sahabat semua, di kesempatan hari ini kita akan tadabbur surat At-Takasur, Al-Quran surat At-Takasur, dan kita korelasikan dengan kehidupan sekarang ini. Surat At-Takasur, surat ke-102, termasuk dari bagian surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Di ayat pertama Allah menyinggung kalimat bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Dalam hal apa? Dalam hal harta, dunia, kehidupan dunia ini. Apa-apa yang nampak di dunia ini, termasuk anak, istri, bahkan ilmu dunia. Lalai dari apa? Lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Orang itu baru akan sadar ketika dia itu wafat, dikuburkan, masuk ke dalam kubur, kemudian dia meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Jadi kalau ada seorang yang meninggal dunia, setelah disolatkan jenazah, jika amal baik si jenazah tersebut timbangannya lebih ringan, maka dia akan bertanya, fa aina tadhhabun? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana saya? Dengan penuh ketakutan. Banyak manusia ketika sudah masuk di alam kubur baru merasa sadar. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dalam hal apa? Berlomba-lomba dalam dunia, bermegah-megah dalam dunia, larut dalam kehidupan dunia.
Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Allah perjelas lagi. Apa yang akan kita ketahui? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Sahabat semua, ilmu yakin itu adalah ilmu yang didasari atas pendengaran. Dia tidak melihat dengan mata sendiri. Misal, dulu Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, kemudian datang disampaikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, saya sangat yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu benar atas peristiwa Isra Mi'raj. Padahal Abu Bakar tidak diajak. Nah, ini ilmu yakin. Dia mendengar tetapi tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri. La tarawunal jahim. Apa sih yang hendak Allah tunjukkan? Kata Allah, Quran surat At-Takasur ayat ke-6, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang lalai dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau tadi ilmu yakin itu berdasarkan pendengaran, dia mendengar kemudian yakin. Nah, misalnya seseorang dituduh melakukan sesuatu, kemudian orang yang sudah sangat percaya membela. Enggak, si fulan tidak bersalah. Kenapa? Saya yakin betul dia bukan orang seperti itu. Ini ilmu yakin. Nah, sebaliknya ainul yakin, maka ada keyakinan yang sangat kuat karena dibangun atas dasar penglihatan, pendengaran, perasaan yang dia rasakan sendiri. Maka neraka jahim ini kelak para penghuninya itu diperlihatkan secara kasat mata langsung. Jadi kalau dulu Allah peringatkan ketika masih dunia, orang boleh mengatakan apa? Itu kan cerita nanti. Tetapi ketika sudah masuk neraka jahim, banyak orang ketakutan. Kenapa? Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri api yang sangat panas, kemudian akan diberi makanan pohon zakum namanya di neraka jahim itu. Pohon zakum itu digambarkan pohon yang tumbuh dari dasar api neraka jahim. Kalau dimakan tidak mengenyangkan, menyusahkan ia, memberatkan ia. Ini ilmu ainul yakin. Jadi sangat yakin sekali. Kenapa? Dia akan menyaksikan sendiri. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Sahabat semua, hari ini kita menyaksikan bahwa sebagian besar di antara umat manusia itu berlomba-lomba untuk membangun kedikdayaan dunia. Sepanjang itu aspeknya untuk aspek kebermanfaatan dunia akhirat, bagus. Bahkan itu bisa jadi wasilah. Tetapi yang disinggung dalam Al-Quran surat At-Takasur ini adalah orang banyak berlomba menumpuk harta, menumpuk kekayaan, menumpuk kemewahan, berlomba banyak anak, berlomba bahkan banyak istri, berlomba ilmu-ilmu dunia yang sifatnya kebanggaan. Maka yang berujung kepada lalai dari ketaatan kepada Allah, maka ternyata hanya mengantarkan dia kepada neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Pagi berangkat, petang masih subuh, masih gelap, lalai dari sholat, pulang sudah malam, lalai dari sholat. Na'udzubillah. Hidupnya diperbudak oleh dunia. Dan ingat, ketika dunia sudah ada di dalam hatinya, maka andai kata Allah kasih satu bukit Uhud, satu gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud, maka tetap saja orang masih merasa kurang. Ini fitnah dunia. Semoga kita selamat dari fitnah ini.
Sahabat semua, tapi ada satu fenomena yang menarik kita cermati di sekitar kita. Apa itu? Ketika seseorang itu secara keduniaan dia tidak punya, tetapi juga dia lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang rugi kuadrat, rugi double. Apa sebab? Dunia tak punya, akhirat juga tak punya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabat semua, Allah ingatkan lewat tadabbur surat At-Takasur ini bahwa dunia adalah sementara, dunia adalah ladang kita untuk mencari bekal di akhirat nanti. Dunia jangan dijadikan sandaran di hati kita, tapi dunia ada dalam genggaman kita untuk kita gunakan sebaik-baik kebermanfaatan hingga bisa menghasilkan kita pribadi yang nanti insya Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat tadabbur surat At-Takasur ini kita diingatkan. Kerja-kerja kita tidak melalaikan ibadah kita. Kerja-kerja kita justru untuk menguatkan ibadah kita. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak tertipu oleh fitnah dunia. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.